Halo wargi Bandung, kembali lagi di Bandung International Podcast. Dan di episode kali ini, Farah sudah bersama dengan Kang Ilham selaku dari Koordinator Relawan Nusantara Bandung. Halo Kang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana juga Alhamdulillah, kabarnya Teh? Alhamdulillah, Farah juga baik Kang. Sebelum kita membahas tentang komunitas Relawan Nusantaranya Kang, boleh diperkenalkan terlebih dahulu supaya wargi Bandung kenal Kang Ilham ini siapa sih? Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk wargi Bandung. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ilham Bintang, usia 21 tahun. Sekarang diamanahi menjadi Koordinator Relawan Nusantara Bandung periode 2020-2022. Baik, Kang. Kang Ilham, bisa diceritakan Kang awal mula dari komunitas Relawan Nusantara ini terbentuk, bisa bagaimana? Untuk ini terbentuk ini wadah perkumpulan anak muda yang sering ikut kegiatan sosial maupun kemanusiaan. Nah, Relawan Nusantara Bandung itu berada di naungan Rumah Zakat. Jadi mungkin untuk terbentuknya Relawan Nusantara Bandung itu mengikuti terbentuknya Rumah Zakat yang ada di Bandung. Itu kurang lebih dari tahun 1998. Tetapi untuk itu berjenjang tahunnya, jadi sering berganti-ganti nama. Nah, kemarin itu 2014 ditetapkanlah namanya itu Relawan Nusantara. Dan kenapa Bandung itu karena kita domisili di Bandung dan ada juga tersebar di beberapa kota seluruh Indonesia. Makanya sebutnya Relawan Nusantara jadi seluruh kota. Nah, siap Kang. Nah, untuk menjadi seorang koordinator sendiri itu kan tanggung jawabnya besar nih Kang. Apa sih motivasi Kang Ilham bisa menerima sebagai koordinator? Um, itu sih bisa kembali lagi ke diri kita. Kita itu kedepannya mau seperti apa gitu kan? Karena kedepannya kita juga kan pasti akan menjadi istilahnya jadi imam gitu. Nah, Ya, saya mempersiapkan ya mungkin sedini mungkin sebisa saya dan untuk menyiapkan bagaimana sih cara mengelola komunitas atau organisasi yang nggak mudah itu, yang kalau mungkin yang orang lain cuma tinggal nyuruh ini itu, iya tapi ya kan sekedar gitu ya. sekedar, tapi pas kita langsung udah diamanahi ternyata oh begini ya gitu. Baru kerasa kalau udah ke lapangan ya Kang. Ya betul. Ya. Jadi untuk komunitas Relawan Nusantara ini bergeraknya di bidang apa Kang? Kita bergerak di bidang kemanusiaan atau di ke sosial, misalnya di kebencanaan itu kita Ya. bergerak di bidang itu. Lalu tujuan dari komunitas ini dibentuk bisa diceritakan Kang? Tujuan kita ingin membantu sesama lah, karena kan eh, apa membantu sesama yang merundung musibah gitu kan. Siapa lagi kalau Ya, bukan kita yang bergerak gitu kan. betul, betul. Siapa lagi kita apa namanya rundung agar memudahkan dalam penyalurannya gitu. Jadi kita Ya, terfokuskan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dan kita juga langsung terjun ke lapangannya gitu. baik Kang. Jadi memang dikhususkan untuk bencana ya. Lalu di saat pandemi seperti ini Kang, memang kita ketahui bersama kita masih dalam era pandemi. Apa sih motivasinya dari Akang sendiri selaku koordinator tetap komunitas ini masih bertahan hingga saat ini? Motivasi ya, ya kembali lagi kita bisa berbuat apa untuk kepada masyarakat. Ya, Kita bergeraknya itu apa? Kita bisa bantu apa nih? Bisa bantu material atau tenaga. Itu kan ya. sama saja, misalkan. Yang penting kita terus bergerak untuk membantu sama yang lagi susah. Apalagi kan sekarang di zamannya pandemi, wah banyak sekali gitu kan perusahaan-perusahaan yang besar juga hampir gulung tikar gitu kan karena pandemi ini. Betul. Jadi memang selain tadi kita membantu, ada kegiatan lain nggak Kang dari komunitas Relawan Nusantara ini? Bentuk yang Ke diberikan apa selain donasi gitu Kang? Selain donasi ada kita itu biasanya program tahunan. Program tahunan itu ada tiga: Indonesia Mewarnai, Indonesia Mendongeng, dan Indonesia Menanam.
Ya. Itu tiap tahunnya kita rutin untuk melaksanakan kegiatan itu karena mungkin udah jadi program kerja setiap tahunnya gitu untuk itu. Ya. Itu yang memberikan bantuan langsung ke lapangan, itu langsung orang-orang dari Relawan Nusantara Bandungnya, Kang? Ya, untuk orang-orangnya betul dari kita. Jadi itu donasinya itu dari rumah zakat atau Ya. dari donatur seluruh Indonesia maupun internasional. Terus di ininya ke rumah zakat, langsung dari rumah zakat nih turunin ke kita nih, langsung kita yang eksekusi dan pilih tempat yang benar-benar pas gitu kan. Kebanyakan juga tempat yang kelihatannya pas, ternyata beda Ya. gitu kan karena Ya. Lalu bentuk bentuk donasinya tuh ada apa aja, Kang? bentuk donasinya itu bermacam-macam sih. Ada yang berbentuk barang juga, misal atau enggak Ya. tenaga nih. Tenaga misalkan ada yang dibutuhkan nih, tolong minta sebenarnya relawan itu sebenarnya harus serba bisa, benar harus serba bisa tuh Ya. benar. Karena apapun yang masalah yang ada di lapangan ya kita harus bisa Ya. untuk menyelesaikannya gitu. Bentuknya Itu paling ada seperti sembako, seperti ya. eh, bantuan bantuan lain sih untuk ininya. Ya. Untuk relawannya sendiri berarti ada training khususnya, Kang, ketika harus terjun ke lapangan bahkan menghadapi masyarakat yang beragam gitu ya karakternya itu Betul, memang betul. apakah ada trainingnya seperti apa? Betul, ada. Di kita itu biasa kalau untuk open recruitment itu kita biasa ada namanya itu pradiksar itu. Nah, itu kita diajarkan kepada orang-orang yang ingin tergabung di Relawan Nusantara Bandung bagaimana tentang tentang manajemen kebencanaan, manajemen lain-lain. Nanti itu dijelaskan, habis itu langsunglah bisa dipraktekkan ketika di lapangan gitu. Baik, ya, Kang. Untuk proses rekrutmennya kita tahan dulu, akan kita bahas nanti di akhir. Dan sekarang ini Farah membahas tentang program yang tadi Akang singgung, yaitu Indonesia Menanam itu ya, Kang. Ya. Itu kalau di saat pandemi seperti ini, apakah masih terlaksana, Kang, untuk program kerjanya sendiri? Untuk kemarin itu terakhir 2020 alhamdulillah terlaksana. Cuman kita emang ini protokol kesehatannya sangat ketat gitu. Jadi tidak semua kan itu gabungan misalkan dari komunitas atau organisasi lain ingin gabung silakan. Betul. Cuman dibatas. Jadi kemarin itu cuman per organisasi itu mengirimkan dua orang saja gitu karena kan masih dalam keadaan pandemi dan tidak boleh berkerumun gitu kan, makanya agak dibatas untuk itunya. Itu prosesnya seperti apa, Kang? Indonesia Menanam. Prosesnya itu kita menanam sih biasanya kita Iya. ngajuin dulu untuk minta bibit pohonnya itu ke dinas perhutani, dinas perhutani Perhutani. dan dinas kehutanan. Nah kita ajuin, habis itu sudah kita kumpulkan dikumpulkan di satu titik. Habis itu langsung kita menanam itu serentak, jadi berbarengan gitu untuk menanamnya. Jadi seperti itu sih. Iya. Untuk eh, apanya yang ini di lapangannya seperti itu. Ya, kalau untuk tadi juga ada mewarnai juga ya, Kang. Ya, Jadi betul. untuk Indonesia Menanam dan Indonesia Mewarnai itu target marketnya siapa, Kang? Targetnya. Kalau untuk orang-orangnya gitu ya. Yes, betul. Untuk orang-orangnya kalau Indonesia menanam, kalau Indonesia menanam itu siapapun boleh ikut dari Ya. SD, SMP, kuliah, siapapun itu bebas untuk mengikuti kegiatan itu. Kalau misal Indonesia mewarnai itu dikhususkan untuk SD sih, untuk SD, paling SMP itu kelas 1 udah. Kemarin cuman itu aja sama anak TK gitu. Iya, iya. Anak-anak TK. Berarti Kang untuk kegiatan dari Relawan Nusantara Bandung ini sendiri tidak hanya sekedar kegiatan ya, namun ada juga melakukan kerjasama dengan beberapa pihak seperti Dinas Perhutani dan juga Ya, Kehutanan tadi ya, betul, Kang. betul. Ya, sekarang kita membahas tentang proses rekrutmennya sendiri nih, Kang. Jadi tadi untuk yang ingin mendaftar sebagai anggota dari komunitas Relawan Nusantara ini, itu siapa saja boleh bergabung, Kang, atau ada batasan usianya? Untuk yang ingin bergabung di Relawan Nusantara Bandung itu siapa saja, kita tidak terpatok usia juga gitu. Ya, Silakan aja yang berjiwanya sosial, yang berjiwanya
untuk kemanusiaan silakan aja. Cuman mungkin harus pinter-pinter berbagi waktu lah. Karena kan untuk kegiatan kita tersendiri itu nggak pasti gitu. Kenapa nggak pasti? Karena kan misalkan di kebencanaan itu kan nggak mungkin Ada bencana terus ya, Kang? ya nggak mungkin direncanakan Itu besok dia. bencana besok ini kan Betul. nggak mungkin. Jadi ya seperti tahu bulat lah dadakan Iya, gitu iya. kan. Makanya itu untuk kalangan semua kalangan bisa, yang penting bisa membagi waktu dan ada niat juga. Iya, iya. Niatnya itu untuk membantu sesama gitu yang mengalami kemusibahan gitu. Nah, itu dia berarti kita harus siap dadakan juga sebagai relawan. Kalau Betul. kita nggak ada bencana nih, Kang, kegiatan dari komunitas ini berarti ada program lain? Program Seperti lain paling kita yaitu seperti menyalurkan bantuan-bantuan gitu dari donatur, misalkan bantuan seperti ya kayak kemarin itu saya membantuin sembako untuk ya. warga yang isoman, terus bantuin tenaga kesehatan dan lain-lain sih. Kalau apabila tidak ada kebencanaan paling itu menyalurkan dan berkegiatan lain sih. Dan untuk di saat seperti ini memang sangat dibutuhkan sekali ya, Kang, berarti terutama untuk yang isoman seperti itu kita memberikan sembako. Baik, Kang. Baik, Kang, adakah pesan untuk wargi Bandung terhadap kondisi saat ini? Kepada wargi Bandung, hayu orang sasarengan, orang bebarengan, orang kolaborasi untuk menciptakan suatu inovasi yang bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar gitu. Karena siapa lagi kalau bukan kita gitu, generasi milenial atau generasi Z gitu ya, untuk membantu ini. Ini sebagai alarm sebenarnya pandemi ini, karena apa? Untuk generasi rebahan lah, untuk generasi rebahan, ayo kita jangan rebahan terus, kita harus ayo bergerak untuk membantu sesama gitu, untuk menolong yang sedang berundung musibah gitu. Iya. Jadi Akang, kalau misalnya wargi Bandung nih ada yang ingin ikut daftar ke Relawan Nusantara Bandung, bisa diinformasikan harus daftar kemana dan juga bisa cek sosial media yang mana? Untuk wargi Bandung yang ingin daftar ke Relawan Nusantara Bandung, bisa cek di IG-nya aja, IG Relawan Nusantara Bandung. Nanti segala informasi bakal di-share di Instagram-nya. Dan mohon ininya untuk 2021 itu kita masih merencanakan untuk open recruitment, karena kan masih PPKM kan nggak mungkin juga, karena kita langsung bergerak, hasilnya langsung offline gitu ya, langsung bertemu dengan ini, makanya agak dibatas. Insya Allah tahun ini kita akan membuka oprek gitu, tapi pantengin aja Instagram Relawan Nusantara Bandung. Nah, itu dia, dicatat ya wargi Bandung, jika ingin ikut bergabung juga nih bersama Relawan Nusantara yang ingin ada niat gitu ya Kang membantu sesama, itu bisa langsung dicek aja Instagramnya. Baik Kang Ilham, itu saja. Terima kasih atas waktunya bisa berdiskusi sama-sama kita di sini, dan juga bagi wargi Bandung yang tidak ingin ketinggalan informasi terupdate lainnya, jangan lupa untuk cek Instagram kita di bandung.go.id dan juga ikuti semua sosial media kita. Jangan lupa juga untuk tetap jalankan 6M. Sampai bertemu di podcast selanjutnya wargi Bandung.